Tabloid Media Umat edisi 337, editorial, judul Haji dan Persatuan Umat oleh Farid Waddi. Salah satu hikmah haji yang paling penting adalah persatuan umat berdasarkan prinsip al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Lihatlah bagaimana dalam ibadah haji, umat Islam dari berbagai negara dengan berbagai ras, warna kulit, suku, bangsa bisa beribadah bersama-sama saat menunaikan ibadah haji. Bercampur baur tanpa dibatasi semua itu. Memakai pakaian ihram yang sama, tanpa jahitan. Tentu saja tanpa atribut pangkat atau aksesoris yang mungkin menunjukkan kekayaan seseorang. Tawaf dan sa'i di tempat yang sama tanpa ada kelas pembeda. Wukuf pada tempat dan hari yang sama. Pertanyaannya, kenapa umat Islam bisa bersatu bersama saat menunaikan ibadah haji, namun kembali dipisahkan saat pulang ke negara masing-masing? Kembali di kota-kota dalam belenggu nation state, negara bangsa, yang telah memecah belah umat Islam atas dasar nasionalisme sempit. Kemana persatuan umat saat Palestina dijajah? Umat Islam dibunuh, disiksa, rumah-rumah mereka dihancurkan, tanah mereka dirampas. Di mana persatuan umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1 miliar di seluruh dunia? Kenapa umat Islam tidak bersatu membebaskan saudara mereka yang ditindas oleh rezim Buddha radikal di Myanmar atau rezim Hindu fanatis di India? Kenapa umat Islam hanya diam saat rezim-rezim penindas yang menjadi boneka barat membunuh rakyatnya sendiri, seperti yang terjadi di Suriah dan di Mesir? Di mana persatuan umat saat Rasulullah SAW dihina, Al-Quran dibakar, syariah Islam dihina oleh musuh-musuh Islam? Padahal, kalaulah umat Islam bersatu dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa, letak geopolitik yang strategis, serta potensi pasar yang sangat besar, semua penderitaan umat ini akan bisa dihentikan. Dengan melakukan boikot ekonomi total saja, barang barat akan kalang kabut. Dengan menutup jalur-jalur laut dan udara yang strategis bagi perdagangan, pastilah membuat musuh-musuh Allah berpikir ulang untuk menghina kaum muslimin seenaknya. Ibadah haji ini menunjukkan kepada kita, persatuan umat tidaklah cukup saat ibadah ritual saja. Persatuan umat haruslah bersifat komprehensif, menyeluruh, baik ibadah, ekonomi, politik, sosial, hingga negara. Persatuan umat ini haruslah didasarkan kepada ikatan akidah Islam yang kokoh, bukan hanya dijadikan dasar dalam ibadah atau ritual. Akidah yang menjadi dasar dalam segenap aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi, politik, dan bernegara. Inilah pondasi kokoh yang menyatukan umat. Persatuan umat juga membutuhkan aturan yang satu. Kita bersatu saat menunaikan ibadah haji atau sholat berjamaah karena kita menggunakan aturan yang satu. Aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula seharusnya untuk bersatu saat kita berekonomi, berpolitik, bernegara, membutuhkan kepada hukum yang satu, yaitu syariah Islam yang dipastikan kebenarannya karena bersumber dari Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu pasti kebaikannya bagi umat manusia, karena syariat Islam diturunkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Pahala pun tercurah atas pelaksanaannya. Syariat Islam cukup bagi umat manusia. Umat Islam tidak perlu mencari aturan-aturan di luar Islam, karena hanya dengan Islam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Ma'idah ayat 3. Ayat yang menggambarkan kesempurnaan Islam ini turun tidak lama setelah Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Dalam khutbah perpisahan di haji wada ini, Rasulullah SAW kembali menekankan tentang pentingnya persatuan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, ingatlah, Tuhan kalian satu, Bapa kalian juga satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak bagi orang yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan bagi orang berkulit hitam atas kulit merah, kecuali ketakwaannya." Hadis riwayat Ahmad. Kesatuan akidah, persatuan umat juga menuntut kesatuan kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia, dan ini berarti menuntut kesatuan negara, yakni khilafah ala minhajin nubuwah,
Mustahil umat Islam bersatu tanpa disatukan oleh akidah Islam dengan pengaturan yang sama berdasarkan syariat Islam yang sama. Semua itu membutuhkan kepemimpinan yang satu bagi seluruh umat Islam, dan kepemimpinan ini mutlak membutuhkan negara yang satu. Sistem Islam dengan negara khilafahnya yang mempersatukan umat Islam di seluruh dunia relevan untuk umat manusia saat ini. Negara khilafah yang akan menghentikan penjajahan global kapitalisme pimpinan Amerika. Negara inilah negara khilafah yang akan menjadi mercusuar kebaikan bagi umat manusia. Negara inilah yang wajib diperjuangkan oleh umat Islam. Lalai dan perjuangan ini berarti telah melalaikan satu kewajiban yang agung yang disebut ulama sebagai a'zamul wajibat. Melalaikan perkara ini adalah dosa besar.